Bab 1370. Sekitar pukul 3 sore lebih, Surya memimpin pasukan penjaga ke kota Lasok. Tempat ini adalah kota perbatasan barat negara Teria. Di depan kota terdapat sebuah hutan, di depan hutan terdapat sungai kecil dan di seberang sungai kecil terdapat padang rumput yang tidak berujung. Sungai kecil ini menjadi perbatasan antara negara Teria dan negara Gambia. Surya naik ke gedung lonceng kota Lasso, lalu menatap ke seberang hutan, sungai kecil dan melihat pada padang rumput. Bara dan Harsa yang merupakan gubernur kota Lasso sedang berdiri di belakang Surya. Bara tampak serius, tetapi Harsa berkeringat deras. Ketika Harsa mengetahui berita tersebut, dia kesulitan untuk tidur dan makan. Siapa yang tidak tahu bahwa organisasi Cahaya Dewa adalah keberadaan yang besar dan menakutkan. Sementara perang organisasi ini akan terjadi di kota di bawah kekuasaannya. Setelah organisasi Dewa Naga Api dikalahkan, tidak bisa terbayangkan penderitaan seperti apa yang akan diderita kota ini. Harsa juga pasti akan berakhir tidak baik. Harsa takut pada organisasi Cahaya Dewa dan organisasi Dewa Naga Api. Bisa dibilang keduanya merupakan beban ganda. Sudah jelas bahwa organisasi Cahaya Dewa sangatlah kuat. Namun, organisasi Dewa Naga Api adalah organisasi negara Teria dan Harsa perlu mendukung aksi organisasi Dewa Naga Api di sini tanpa syarat. Bisa dibilang bahwa Harsa dan kota ini secara alami berpihak pada organisasi Dewa Naga Api. Jika organisasi Dewa Naga Api dikalahkan, konsekuensinya juga sudah bisa dibayangkan. Harsa hanyalah orang biasa, bagaimana mungkin dia merasa tidak takut? Surya mengalihkan pandangannya, menatap Harsa yang berkeringat deras sambil berkata dengan senyuman, "Apa kamu takut?" "Enggak, sama sekali enggak takut," sahut Harsa dengan tergagap sambil menyeka keringatnya. Surya tersenyum tipis, lalu berkata, "Enggak perlu khawatir. Aku jamin organisasi Cahaya Dewa nggak akan menginjakkan kaki di kota ini." "Baik, baik," sahut Harsa, tetapi di dalam hatinya, dia jelas tidak berpikir demikian. Apakah kekuatan mengerikan dari organisasi Cahaya Dewa dan tekanan besar yang ditimbulkan mereka bisa dihilangkan hanya dengan beberapa kata? Surya juga melihat bahwa Harsa menjawab dengan tidak tulus, tetapi dia hanya menyahut dengan enteng, "Bara, perhatikan gerakan di sisi lain. Kalau mereka mulai muncul, bangunkan aku." "Baik," jawab Bara sambil memberi hormat. Surya mengangguk, berjalan menuruni gedung lonceng sendirian, datang ke ruangan yang telah disiapkan untuk dirinya sendiri dan mulai bermeditasi. Saat ini, Harsa yang sedang berada di gedung lonceng bertanya dengan tergagap, "Pak Bara, Yang Mulia pemimpin suci tampaknya sangat percaya diri." "Ya." "Ya," sahut Bara tanpa ekspresi. "Hai, Yang Mulia pasti bisa mengusir organisasi Cahaya Dewa, pasti," gumam Harsa pada dirinya sendiri, menyemangati dirinya sendiri, tetapi diam-diam dia juga mengamati wajah Bara. Bara hanya menatap ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Pukul 5 sore, Bara yang sedang berdiri dalam diam, tiba-tiba mulai bergerak, berbalik dan berlari ke bawah. Harsa yang punggungnya sakit karena terus berdiri, menatap ke padang rumput dan tiba-tiba menjadi lemas. Formasi barisan yang rapi muncul di padang rumput, terus mendekat ke arah sini. Cahaya bersinar dari formasi itu membuat mereka tampak seperti prajurit dewa dan bukan pasukan yang fana sama sekali. Aura menakutkan menghantam Harsa dan membuat Harsa langsung roboh ke lantai. Setengah jam kemudian, Surya memimpin pasukan penjaga melewati hutan dan tiba di sungai kecil. Dulu, tempat ini merupakan wilayah negara Gambia. Namun, karena negara-negara tersebut lemah, organisasi Cahaya Dewa pun mengabaikan kedaulatan mereka. Bahkan Surya juga tidak memedulikannya sama sekali. Negara-negara lemah tidak mempunyai diplomasi. Dari dulu, begitu pula yang terjadi. "Kalian tunggu saja di sini, aku sendiri yang akan ke sana," perintah Surya sambil menyeberangi sungai kecil, lalu berjalan menuju padang rumput. Bara menatap punggung Surya dalam diam dan berkata, "Kalau Yang Mulia kalah, semua orang harus ikut denganku untuk menyerang."
Bagaimanapun itu, kita semua akan binasa bersama-sama. Bagaimanapun itu, kita semua akan binasa bersama-sama. Seru anggota pasukan penjaga dengan tegas. Bab 1371. Begitu Surya menginjak padang rumput, angin datang berembus dan berbau segar. Sejauh Surya memandang, terdapat pasukan organisasi cahaya dewa yang bergerak menuju sisi sungai. Surya tidak ragu-ragu untuk melangkah maju sampai dia menghilang dari pandangan Bara dan yang lainnya, kemudian tiba di tengah padang rumput. Di padang rumput yang luas, pasukan organisasi cahaya dewa berbaris rapi. Baju besi mereka bersinar dengan cahaya yang memesona, memancarkan aura membunuh yang luar biasa. Rerumputan hijau di tanah seakan meringkuk dan bergetar di bawah momentum yang kuat ini. Di atas formasi perang pasukan organisasi cahaya dewa, momentum tak kasat mata menyebabkan angin menderu-deru dan mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa. Momentum itu merupakan kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Siapapun yang ada di depan mereka pasti akan merasa hormat pada mereka. Surya berdiri di tempat sendirian, tampak sangat kecil, seperti perahu kesepian yang menghadap ombak. Namun, ekspresi Surya terlihat tenang bahkan santai. Dia memetik sekuntum bunga liar, lalu memegangnya di tangannya, sebelum melihatnya dengan saksama. Ethan dan kedua orang lainnya, berada di depan pasukan seraya menatap Surya. Mereka melambaikan tangan, pasukan pun sontak berhenti maju. Mereka bertiga bergerak maju sendirian ke jarak sekitar 10 meter di depan Surya. Mereka ingin Surya merasakan kekuatan organisasi cahaya dewa untuk melihat seperti apa ekspresi dan suasana hati Surya. Namun, Surya justru terlihat sangat santai. Sepertinya kamu makin muda, ya, ucap Surya menatap Ethan yang tampak berusia 20-an sambil tersenyum. Ethan tersenyum ringan seraya menyahut, kekuatan dewa cahaya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang-orang seperti kalian. Itu benar, balas Surya tidak menyangkalnya. Morton menatap Surya dan berkata perlahan, kamu sangat kuat, tapi masih jauh dari cukup untuk bersaing dengan organisasi cahaya dewa. Sekarang kami masih bisa memberimu kesempatan. Benarkah? Kesempatan apa? Tanya Surya sambil memutar-mutar bunga liar di tangannya. Morton menyahut, bubarkan organisasi Dewa Naga Api dan serahkan kepada kami. Kami bisa memberimu tempat di pengadilan suci. Kamu juga bisa menjalani kehidupan yang baik. Itu hal yang bagus, ucap Surya seraya tersenyum. Bart mengerutkan kening sambil berkata, itu karena kami menghargai kekuatan pribadimu. Tapi kamu harus membuat kontrak jiwa dengan kami sebelum kami bisa menerima penyerahanmu. Surya sedikit mengernyit, seolah sedang berpikir. Morton menyahut dengan nada dingin, ini kesempatan terakhirmu, nggak bisa bernegosiasi lagi. Bagaimana kalau aku nggak mau menyerah? Tanya Surya seraya mengangkat kepalanya. Wajah Ethan menjadi muram. Dia berkata dengan nada dingin, kalau kamu nggak menyerah, kamu akan segera diadili oleh Dewa Cahaya dan berubah menjadi abu, lalu pasukan kami akan menyerang negara Teria dan membunuh semua pengikut organisasi Dewa Naga Api. Selain itu, kami juga akan pergi ke Koana untuk menghancurkan keberadaan organisasi Dewa Naga Api. Haha, aku nggak tahu dari mana datangnya keberanian kalian yang pernah kalah dari organisasi Dewa Naga Api. Surya mengangkat sudut mulutnya, lalu menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi mengejeknya yang unik. Ethan naik pitam dalam sekejap sampai hidungnya kembang kempis karena marah. Kami punya 3 serangkai penyelidik, 10 kesatria dewa dan 1000 prajurit suci. Apa kamu pikir kamu mampu untuk bersaing dengan kami? Teriak Ethan. Surya hanya tersenyum ringan sambil menyahut. Pertarungan bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan oleh lebih banyak orang. Oh, kalau begitu apa pula yang kamu andalkan? Tandas Morton sembari menyipitkan matanya. Surya menjawab dengan tenang, kalian akan segera mengetahuinya. Sombong sekali, sahut Bart. Dia berteriak, sepertinya kami masih terlalu baik padamu. Sambil berbicara, Bart dan Morton mengeluarkan pedang salib dari pinggang mereka.
Pedang salib itu menyinarkan pancaran sihir. Bisa dilihat sekilas bahwa pedang itu tidak disihir hanya dengan satu atribut. Bab 1372. Ethan bahkan mencibir dan mencabut pedang salib dari pinggangnya. Dalam sekejap, matahari seolah-olah muncul, membuat mata orang yang terkena sinarnya terasa pedih. Surya menyipitkan matanya sambil melihat pedang salib itu. Cahaya keemasan pada pedang itu begitu terang sampai membuat orang lain tidak dapat melihat bilahnya dengan jelas, tetapi kekuatan besar yang terpancar darinya membuat seluruh padang rumput bergemuruh. Artefak lagi. Fondasi organisasi Cahaya Dewa benar-benar membuat iri, gumam Surya seraya menghela napas. Ethan mendengus dingin, lalu menyahut, kamu kenal banyak hal juga. Ini adalah artefak pedang pengadilan yang berisi kekuatan besar Dewa Cahaya. Nggak akan ada yang bisa selamat dari pedang pengadilan. Benarkah? Kalau begitu, cepat mulai, kata Surya sambil tersenyum. Pandangan Ethan menjadi gelap, lalu dia berseru, sombong sekali. Terimalah pengadilan dari Dewa. Saat berbicara, Ethan mengangkat pedang pengadilan cahaya keemasan di pedang pengadilan bersinar terang dan nyanyian pujian terdengar di langit. Kekuatan besar mulai melonjak di langit, lalu sebuah istana besar yang terbuat dari emas mulai muncul di langit. Istana itu mungkin tingginya lebih dari 1000 meter dengan diameter puluhan ribu meter. Gerbangnya sendiri memiliki panjang ratusan meter, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya terukir di seluruh bagiannya dan dasar istananya terbakar dengan api emas. Tidak lama setelah istana itu muncul, kekuatan besar menyelimuti padang rumput. Banyak orang melihat pemandangan luar biasa ini pada saat yang bersamaan. Raja Gambia yang berada di belakang pasukan organisasi Cahaya Dewa, memimpin rakyatnya untuk berlutut dan berdoa dengan khusyuk di atas tanah. Harsa yang sedang berdiri di gedung lonceng kota Lasso, baru saja berdiri. Dia begitu ketakutan dengan pemandangan ini dan terjatuh ke lantai. Harsa sangat ketakutan, tetapi juga ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia berjuang untuk merangkak ke jendela, menyandarkan kepalanya di jendela sambil menatap ke langit dengan ketakutan. Bara mengepalkan pedang spiritual di tangannya seraya menatap lurus ke depan. Para pasukan penjaga di belakang Bara juga memegang pedang dan perisai mereka erat-erat, siap mengikuti Bara untuk menyerang kapan saja. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka sama sekali bukan lawannya organisasi Cahaya Dewa. Namun, yang mulia pemimpin suci adalah kepercayaan mereka sepenuhnya. Jika pemimpin suci pergi, hidup mereka juga tidak ada artinya lagi. Surya menatap istana besar di langit dengan tenang, kemudian memancarkan tekanan mengerikan dari tubuhnya sambil mengangkat alisnya, terimalah pengadilan dari Dewa, dasar orang yang sesat. Pada saat ini, Ethan mengangkat pedang pengadilan yang bersinar bagai sinar matahari dengan tubuh yang terbakar api ilahi berwarna emas. Dia seperti dewa yang turun ke dunia ini. Kemudian, Ethan menghunuskan pedang pengadilan ke arah Surya. Pintu istana di langit tiba-tiba terbuka, kemudian sesosok dewa besar yang mengenakan setengah baju besi emas dan mengendarai kereta api tiba-tiba melaju keluar dengan tombak api. Dewa itu langsung menatap Surya, lalu tiba-tiba melemparkan tombak api itu ke arah Surya. Tombak api itu berubah menjadi meteor, jatuh ke arah Surya dengan ekor panjang yang menyala-nyala. Raungan dan nyanyian pujian yang mengerikan terdengar di langit. Sebuah kekuatan besar menyelimuti hati semua orang. Sepertinya saat berikutnya, tombak api ini akan menghunus Surya dan mengubahnya menjadi abu. Ethan, Bart dan Morton naik ke atas gedung dengan wajah acuh tak acuh seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Surya mengangkat kepalanya, melihat tombak menyala yang jatuh dari langit. Tombak itu merupakan senjata mengerikan yang memiliki panjang sekitar 100 meter dan sangat tebal. Ia jatuh dari langit dengan kekuatan yang cukup untuk melenyapkan seluruh kehidupan di padang rumput ini. Namun, orang-orang di organisasi Cahaya Dewa semuanya memasang wajah serius, tanpa rasa bimbang atau takut. Tentu saja serangan ini tidak akan membahayakan mereka atau dengan kata lain, mereka kebal terhadap bahaya semacam ini.
Pertama, surya ditenggelamkan oleh api besar, kemudian tombak api yang menembus langit dan bumi itu sampai ke puncak kepala surya. Bab 1373. Tidak ada suara gemuruh yang menggemparkan bumi seperti yang sudah dibayangkan. Nyala api dan aliran energi spiritual yang bergejolak mulai memenuhi langit. Lapisan cahaya warna-warni muncul di tubuh surya, menyerap serangan itu sepenuhnya. Semua kekuatan mulai menghilang saat bersentuhan dengan perlindungan Dewa Naga hingga menghilang sepenuhnya. Surya meletakkan tangannya di belakang punggung sambil berdiri di perisai cahaya perlindungan Dewa Naga. Dia menjilat bibirnya sambil menatap tiga serangkai itu dengan acuh tak acuh. Di hadapan naga tua itu, bahkan Dewa Cahaya juga harus rendah hati. Apa mereka pikir Surya tidak memiliki pendukung di belakang? Tiga serangkai itu menatap Surya yang berada di dalam perisai cahaya dengan ekspresi serius. Surya tersenyum tipis. 1 menit berlalu, efek dari perlindungan Dewa Naga pun menghilang. Surya menggerakkan tangan dan kakinya, mengangkat sudut mulutnya sambil berkata, pedang pengadilan sepertinya begitu saja. Namun, kali ini, Ethan tertawa. Morton dan Bart juga tersenyum sambil menggelengkan kepala mereka. Surya mengerutkan kening, kemudian kembali bertanya, memangnya lucu. Kita semua tahu kalau kamu adalah kultivator di alam raja. Apa menurutmu kami nggak punya persiapan apapun? Tandas Ethan sambil tersenyum. Ekspresi Surya berubah, lalu dia menyahut, apa maksud kalian? Apa maksud kami? Ulang Ethan. Dia tersenyum, kemudian berkata, aku cuma curiga kamu mungkin punya kemampuan untuk menyelamatkan hidupmu, jadi kami nggak melepaskan kekuatan penuh. Sekarang setelah kemampuanmu dipakai, apa masih ada cara lain? Nggak melepaskan kekuatan penuh? Tanya Surya dengan ekspresi yang mulai terlihat bingung. Ethan tertawa keras, menatap Surya seraya menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu bukan mengira kalau serangan tadi adalah kekuatan sebenarnya dari pedang pengadilan, kan? Surya pun melihat ke langit dengan terkejut. Istana megah itu masih menggantung di langit dengan nyala api keemasan yang mengepul dan memancarkan aura yang menakutkan. Melihat ekspresi terkejut Surya, tiga serangkai itu tidak bisa menahan tawa mereka. Terutama Ethan yang sedang menatap Surya sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang adalah waktumu untuk menghargai kekuatan sebenarnya dari pedang pengadilan. Tunggu, sebentar, sergah Surya dengan panik. Ethan mendengus dingin, sekarang kamu sudah menyesalinya. Tapi sayang sekali kamu sudah melewatkan kesempatan ini. Kami baru saja memberimu kesempatan, sambung Morton sambil tersenyum. Bart mengangkat bahunya sambil berkata, Pak Ethan, berhenti bermain-main dan singkirkan dia secepatnya. Kesatria dewa dan prajurit suci mungkin sudah nggak sabar untuk menunggu. Ethan menyeringai galak, lalu mengangkat pedang pengadilan lagi. Sinar matahari keemasan langsung menyeruak dan istana di langit mulai berdengung. Tunggu sebentar, aku punya hadiah buat kalian. Sela Surya dengan keras. Tiga serangkai itu menatap Surya dengan dingin. Morton ragu-ragu dan bertanya, hadiah apa? Pada saat ini, Surya tiba-tiba menyeringai. Sebuah gulungan halus muncul di tangannya, lalu dia merobeknya dengan cepat. Cahaya biru menyeruak dari gulungan itu dan menyelimuti Surya, lalu sosok siluman muncul sambil membuka mulutnya di langit. Auman siluman. Ekspresi tiga serangkai itu tiba-tiba berubah. Mereka merasa ketakutan. Benar sekali, itu adalah auman siluman. Gulungan ini diberikan kepada Surya oleh Raja Bayu ketika dia pergi ke Neon. Auman siluman adalah teknik sihir tingkat super yang serius dan merupakan serangan terhadap jiwa. Awalnya, teknik sihir tingkat super membutuhkan segel mantra dan nyanyian kutukan yang mendalam serta waktu yang cukup untuk dilepaskan. Namun, mantra yang tersegel dalam gulungan itu bisa dilepaskan hanya dengan merobek gulungan itu kapan saja, sehingga mencapai tujuan merapal mantra secara instan. Terutama auman siluman, ia merupakan teknik sihir yang sangat menakutkan. Selain digunakan secara instan, sifat membunuhnya juga sangat menakutkan. Untuk memiliki hal yang menakutkan seperti itu, selain organisasi cahaya dewa,
hanya keluarga raja yang telah diwariskan selama ribuan tahun saja yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Ketika wajah siluman itu muncul, 3 serangkai itu sudah terpana. Tidak ada yang bisa menahan serangan terhadap jiwa seperti ini, terutama ketika mereka sedang tidak siap. Mereka hendak berbalik dan lari, tetapi semuanya sudah terlambat. Bab 1374. Siluman itu mengeluarkan auman yang tajam dan suara melengking mulai menyebar. Melihat itu, Surya hanya tersenyum dingin. Hal ini merupakan hadiah yang dia persiapkan untuk 3 serangkai dan pasukan organisasi Cahaya Dewa. Hal ini sudah cukup untuk memusnahkan organisasi Cahaya Dewa dan memberikan pukulan yang menyayat hati kepada mereka, serta membuat mereka takut untuk memprovokasi Surya lagi. Hal ini juga alasan mengapa Surya tidak membiarkan Bara dan yang lainnya untuk ikut bersamanya. Karena ini merupakan serangan jarak jauh tanpa pandang bulu, terutama di padang rumput yang tidak terhalang, kekuatan auman siluman akan semakin menakutkan. Suara auman yang nyaring langsung menembus tubuh 3 serangkai itu. Mereka berlari tunggang langgang dan jatuh ke tanah. Sementara itu, suara auman siluman masih menyebar ke arah pasukan organisasi Cahaya Dewa dan akan segera menenggelamkan mereka. Setiap orang akan mati. Pasukan organisasi Cahaya Dewa melihat 3 serangkai itu jatuh ke tanah dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Aura mengerikan dari auman siluman juga menyerbu. Dalam waktu kurang dari sedetik, mereka sudah merasakan aura kematian yang sangat pekat. Pada saat ini, di depan pasukan organisasi Cahaya Dewa, sebuah portal tiba-tiba muncul. Seorang pria jangkung berjanggut keluar dari portal yang terbakar. Pria itu mengenakan baju besi berwarna coklat dengan pedang salib yang tergantung di pinggangnya. Dari celah baju besi itu, ada aliran api yang melonjak, yang seolah-olah akan meluap kapan saja. Augustus menatap ke arah 3 serangkai yang jatuh seraya. Melambaikan tangannya, sebuah kitab suci pun muncul di tangannya. Augustus membuka kitab suci, lalu mulai membacanya dengan keras. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari istana di langit, menyelimuti pasukan organisasi Cahaya Dewa. Auman itu tiba-tiba berhenti setelah 3 detik dan wajah siluman menghilang seketika. Pasukan organisasi Cahaya Dewa menatap rekan mereka dengan terkejut. Setelah memastikan bahwa semua orang baik-baik saja, mereka baru menghela napas lega. Namun, mereka juga merasa ketakutan, bagaimana bisa ada orang yang memiliki hal mengerikan seperti itu. Istana di langit perlahan menghilang. Augustus menyimpan kitab sucinya, lalu menatap Surya dalam diam. Surya hanya bisa menghela napas. Organisasi Cahaya Dewa memang memiliki fondasi yang kuat. Kultivator kuat terus bermunculan tanpa henti. Surya memanggil Trisula perunggu dengan punggung tangannya, kemudian dengan jentikan tangannya, Trisula itu menyala dengan api energi spiritual yang berkobar. Meskipun tidak berjalan sesuai rencana, Surya tidak takut dengan pertarungan apapun dan tidak peduli siapapun lawannya. Augustus dan Surya saling menatap. Badai petir mulai muncul dari udara tipis, lalu angin dan awan bergerak di atas padang rumput. Pasukan organisasi Cahaya Dewa mengeluarkan pedang salib mereka dan bersiap untuk menyerang. Bara memimpin pasukan penjaga menyeberangi sungai tanpa ragu-ragu dan bergegas berjalan menuju padang rumput. Dihadapkan dengan begitu banyak kultivator kuat, Surya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia justru melangkah maju dengan trisulanya yang mengarah langsung pada Augustus. Surya tidak tahu siapa pria itu, tetapi dia tahu bahwa pria itu adalah lawan yang kuat. Namun, memangnya kenapa? Saat ini, Augustus mengerutkan kening sambil berkata, "Aku di sini bukan untuk bertarung." Surya tercengang. Dia menatap Augustus dan bertanya, "Apa kamu bukan dari organisasi Cahaya Dewa?" "Aku adalah malaikat tertinggi Augustus, utusan dari pemimpin suci organisasi Cahaya Dewa," jelas Augustus dengan suara yang rendah. Surya bingung. Hal ini tidak seperti gaya organisasi Cahaya Dewa. Augustus kembali berkata, "Ini adalah keputusan dari Ethan sendiri,
nggak ada hubungannya dengan organisasi Cahaya Dewa. Aku akan menarik semua pasukanku sekarang. Masalah ini akan berhenti di sini. Berhenti di sini, gumam Surya sambil mengerutkan keningnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, meraih pedang pengadilan di tangannya sembari berkata dengan nada dingin, "Aku mau pedang ini." Percikan api langsung muncul di mata Augustus. Bersambung ke bab 1375. Terima kasih.